Cerita novel romantis. Takdir dalam pernikahan. Bab 42. Istriku berhadapan preman. Saat melewati jalan yang sedikit lengang, Jenika melihat dari arah berlawanan di mana mobil Nadine sedang diikuti oleh dua mobil lainnya yang mendampingi mobil gadis itu dengan tetap menjaga jarak dengan stabil. Bukankah itu mobil Nadine? Batin Jenika karena matanya sempat melihat ke arah samping. "Ada apa, Jenika?" tanya Denzel yang masih menyetir. "Apakah Arlen memberikan pengawasan pada Nadine untuk mengikuti mobil Nadine?" tanya Jenika. "Tidak. Arlen dan Reno ada janji dengan Nadine dan Celia bertemu di butik untuk fitting baju pengantin," ucap Denzel sambil melihat Jenika yang sedang memperhatikan GPS di mana mobil Nadine tidak begitu jauh dengan mereka. "Mas, tolong putar balik karena Nadine dan Celia dalam bahaya," pinta Jenika. "Apa maksudmu, baby? Mobil Nadine sedang diikuti dan Nadine tidak menuju ke butik. Ini arah yang berbeda," ucap Jenika panik. "Apa?" pekik Denzel dengan jantung yang sudah mau copot. "Iya sayang. Sebentar aku coba hubungi Celia kalau Celia mungkin bersama dengan Nadine saat ini," ucap Jenika. "Jangan," cegah Denzel. "Kenapa, Mas? Kedua gadis itu sedang disandera saat ini," sahut Denzel. "Kalau begitu, cari jalan alternatif agar bisa menghadang mobil Nadine," pinta Jenika sambil membuka map di ponselnya untuk bisa melewati jalan tikus. "Baik." Denzel memasuki jalan perkampungan sebagai jalan pintas agar mereka bisa menghadang mobil Nadine dari depan. Jenika mengambil pistol dari dashboard yang biasa disimpan suaminya membuat Denzel terhenyak. "Sayang, jangan main-main dengan barang itu," cegah Denzel menyetir sambil melirik Jenika yang sedang memasukkan dua jarinya di lingkaran pelatuk. "Apakah pelurunya penuh, sayang?" tanya Jenika mengabaikan permintaan suami. "Karena pelurunya penuh makanya aku melarangmu memegangnya karena kamu tidak mungkin bisa menggunakannya, iya kan?" tanya Denzel yang makin tegang melihat Jenika seperti pembunuh bayaran yang dikirim oleh agen tertentu. "Kita lihat saja nanti sayang. Apakah aku bisa menggunakan pistol sang perancang Gaston Glock ini yang sengaja mendesain pistol ini dengan simpel, mudah digunakan, namun ampuh. Sesuai namanya, Glock 17 dapat memuat 17 butir peluru 9 mm. Glock T7 merupakan pengganti pistol Walther P38 yang digunakan Nazi. Pada uji kelayakan oleh Angkatan Bersenjata Austria pada 1982, Glock 17 mampu menembakkan 10.000 peluru dengan hanya macet sekali, ucap Jenika dengan lugas membuat jantung Denzel tidak karuan detekannya antara rasa kagum dan juga gugup. "Sayang, apakah kamu juga belajar semua jenis senjata?" tanya Denzel yang memang tahu Jenika kutu buku. "Bukan hanya belajar untuk mengetahui jenisnya saja, bahkan aku sudah menguasai semua jenis senjata. Bahkan senjata yang aku rancang belum sampai ke tanganmu karena tidak dipopulerkan atau dijual bebas karena yang aku ciptakan dulu untuk agen negara tertentu," batin Jenika. "Iya, aku menghafal semua nama mereka dan tahu cara menggunakannya. Apakah kamu ingin melihat aksiku sayang? Semoga saja bukan teori saja yang aku kuasai, tapi aku juga ingin sesekali melakukannya saat ini," timpal Jenika lalu mengusap lembut bodi pistol itu, makin membuat suaminya frustasi.
Tapi sayang, berdebatnya nanti saja di kasur, baby. Karena aku ingin menggunakan mainan suamiku ini untuk melumpuhkan lawan. Sekarang fokus dengan tujuan kita dan ikuti instruksi dariku. Pinta Jenika saat mobil mereka sudah mendekati mobil Nadine yang saat ini berjalan dengan kecepatan stabil karena tidak ingin memancing penggunaan jalan. Berapa jarak antara kita dengan mobilnya Nadine untuk bisa menghadang mobilnya? Tanya Denzel. Sekitar 300 meter saat ini dan itu ujung jalan ini formasi T. Siap hadang mas, sekarang. Titah Jenika sambil membuka kaca mobil dengan cekatan saat mobil Denzel menghadang mobil Nadine yang saat ini sedang menginjak rem secara mendadak dan otomatis dua mobil belakangnya ikut terhenti dengan menginjak rem yang sama. Sopir mobil yang di belakang mobil Nadine belum sempat menguasai keterkejutannya. Jenika langsung mengarahkan pistolnya untuk menembak ban mobil penguntit dan beralih menembak kening sang sopir yang tentu saja menembus kaca mobil penjahat itu. Nafas Denzel mau berhenti karena kemahiran Jenika yang mampu membidikkan pistolnya ke arah lawan dengan jarak 150 meter dari mobil mereka untuk melumpuhkan lawan. Baby. Pekik Denzel namun Jenika hanya mengerlingkan matanya karena sudah bercadar lagi disertai senyuman yang sangat manis dari balik cadarnya. Sisanya adalah urusanmu, tuan suami. Sekarang tugasku menyelamatkan kedua iparku, ucap Jenika yang masih menunggu di dalam mobil sementara Denzel sudah turun dari mobilnya karena Denzel selalu mengenakan rompi anti peluru yang tertutup kemeja dan jasnya. Ia mengambil pistol dari balik jasnya lalu turun dari mobil sambil menembak penjahat yang ikut turun untuk menyerang mereka. Dua penjahat yang sedang menyeret Nadine dan Celia sambil menyandera keduanya dengan moncong pistol tepat di pelipis mereka. Jangan menembak, atau kedua gadis ini akan kami kirim ke neraka. Titah penjahat yang sedang menodongkan pistolnya ke pelipis Celia. Buang pistolmu ke arah depan. Titah penjahat yang bersama Nadine. Jenika yang sudah turun diam-diam dari pintu pengemudi yang memang sengaja dibuka Denzel, ia tiarap masuk ke kolong mobil. Ketika penjahat menggiring Nadine dan Celia berdiri di depan kap mobil Nadine, mudah bagi Jenika untuk melepaskan tembakan membidik tulang kering kedua penjahat yang menyandera Nadine dan Celia secara bergantian dalam sepersekian detik. Nadine dan Celia histeris sambil berpelukan saat kedua penjahat itu teriak kesakitan. Ah! Pekik kedua penjahat itu spontan meloncat-loncat kesakitan hingga pistol mereka terlepas dari tangan mereka. Jenika menggulingkan badannya dengan cepat ke depan untuk meraih pistol penjahat sambil berteriak kepada Nadine dan Celia untuk melindungi diri mereka dari dua penjahat lainnya yang ada di samping kanan Nadine. Celia, Nadine, tiarap. Titah Jenika sambil melempar pistol yang dipegangnya ke arah Denzel. Dengan sigap Denzel menangkapnya lalu dengan cepat menembak penjahat yang ada di mobil penjahat yang sedang melindungi diri dari tembakan Jenika dengan pistol milik penjahat yang terluka itu. Dalam 5 menit, Denzel berhasil melumpuhkan kedua orang penjahat itu. Keenam penjahat itu diantaranya 2 orang meninggal di tempat karena tembakan Jenika dan 4 orangnya terluka. Kalian tidak apa Celia, Nadine? Tanya Jenika sambil memeriksa tubuh kedua iparnya itu. Tidakkah, Mbak? Ujar keduanya kompak. Alhamdulillah. Ucap Jenika sambil mendekap keduanya dengan penuh syukur. Seperti biasa,
Reno dan Arlen yang baru tiba di lokasi kejadian setelah mengikuti GPS ponselnya kekasih mereka langsung turun dari mobil menghampiri gadis mereka. "Kau datang padaku saat kuluka," sindir Jenika kepada dua pria tampan yang terlihat cemas mendekap kedua wanitanya. Sementara Denzel masih menatap heran istrinya yang sangat menguasai gerak-gerik lawan di arena menegangkan seperti ini. Ia mampu menjatuhkan lawan dengan pistolnya. "Baby." Denzel menarik pinggangnya Jenika merapatkan kepadanya lalu membuka cadarnya ke atas dan mengecup Ribier itu sekilas. Tampaklah wajah cantik Jenika terpampang nyata di depan Reno dan Arlen yang langsung mengalihkan pandangan mereka ke gadisnya masing-masing. "Cih, dasar. Bisa-bisanya menggoda calon pengantin dengan mengecup Ribier istrinya di depan kita," umpat Reno kesal. "Jangan terpengaruh Kak Reno. Tunggu saja tanggal mainnya, ya," rayu Celia membujuk kekasihnya membuat Reno membelok. "Hah?" Reno menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. "Apakah kamu adalah salah satu agen rahasia negara, sayang?" tanya Denzel tidak sabar lagi ingin tahu siapa istrinya ini yang selalu melakukan hal yang tak terduga padanya. "Dek. Terima kasih Denzel. Kamu sudah melumpuhkan penjahat ini," ucap Reno. "Bukan Mas Denzel Kak Reno, tapi Mbak Jenika," ujar Nadine. "Apa?" pekik Reno dan Arlan secara bersamaan. Lanjut ke bab 43.